Kesadaran. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah di-record ya. Oke, silakan mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 6 Biologi akan mempresentasikan tentang rangka dengan anggota yang pertama Gelva Weristi dan yang kedua saya sendiri Kurnia Lezi Ananda. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Gelva Weristi. Kepada Gelva, disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian rangka manusia. Pengertian rangka manusia. Rangka tubuh manusia merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tulang bagian dalam tubuh yang lunak. Rangka tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang membentuk suatu kerangka tubuh yang kokoh. Sistem rangka yang terletak dalam tubuh serta dilindungi oleh otot dan kulit disebut sebagai endoskeleton. Rangka manusia terdiri atas rangka aksial atau rangka sumbu tubuh dan apendikular atau rangka anggota tubuh. Rangka anggota gerak tubuh. Fungsi tulang. Rangka manusia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menegakkan dan menopang badan, misalnya tulang-tulang punggung dan tulang paha. Yang kedua, melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak dan penting, misalnya tulang tengkorak melindungi otak dan mata. Yang ketiga, menjaga agar organ tubuh tetap berada di tempatnya. Yang keempat, tempat melekatnya otot-otot rangka. Yang kelima, menyokong dan memberi bentuk tubuh. Yang keenam, sebagai alat gerak pasif. Yang ketujuh, sebagai hemopoiesis, yaitu menghasilkan sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, dan trombosit dan sumsum merah tulang tertentu. Yang kedelapan yaitu imunologis, yaitu sumsum tulang membentuk limfosit B yang dapat mensintesis antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Yang ke-9 yaitu sebagai tempat penyimpan kalsium. Yang ke-10 sebagai tempat penimbunan mineral. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tulang
penyusun rangka manusia. Berdasarkan bagian tubuh yang disusunnya, terdapat tulang tengkorak, yaitu tulang penyusun tengkorak yang terdiri atas tulang-tulang pipih. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak. Tulang tengkorak dibedakan menjadi dua, yaitu tulang muka, tulang bagian kepala. Tulang tengkorak bagian muka terdiri atas tulang rahang atas atau maxilla, kemudian tulang pipi atau zygomaticum, tulang langit-langit atau palatum, tulang hidung atau nasal, tulang air mata atau lacrimal, tulang mata baja atau vomer, tulang lidah atau hyoid. Kemudian tulang bagian kepala terdiri atas tulang dahi atau frontal, tulang ubun-ubun atau parietal, tulang kepala belakang atau occipital, tulang baji atau sphenoid, tulang tapis atau ethmoid, kemudian tulang pelipis atau temporal. Kemudian berdasarkan bagian tubuh yang disusun, yang pertama, tulang bagian kepala terdiri atas 5, yaitu tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, dan pelipis. Kemudian yang kedua ada tulang bagian muka terdiri atas tulang rahang atas, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, tulang air mata, tulang mata baja, dan tulang lidah. Nah, berikut gambar dari bagian tulang tengkorak. Kemudian tulang badan. Tulang belakang yang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya tulang dada. Tulang dada terdiri atas 3, yaitu tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Kemudian tulang rusuk. Tulang rusuk ini terdiri dari 3, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan melayang. Berikut tulang anggota gerak yang terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang bagian anggota gerak atas terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan bagian anggota gerak bawah terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari. Kemudian tulang anggota gerak. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Udah kok diam aja lagi. Terima kasih kepada Gelva. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materinya. Jenis tulang berdasarkan bentuk tulang. Ada 4, yaitu yang pertama tulang pipa, yang kedua tulang pipih, yang ketiga tulang pendek, dan yang keempat tulang tidak beraturan. Yang pertama tulang pipa, bentuknya bulat, panjang seperti pipa. Misalnya tulang hasta, pengumpil, paha, betis, dan lain-lain. Teman-temannya minta di-admit masuk grup, masuk Zoom. Siapa hostnya ini? Gelva, Bu. Nah, admit teman-temannya masuk grup, masuk Zoom. Nah, silakan lanjut.
Baiklah, saya lanjutkan kembali. Tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epifisis, metafisis, dan diafisis. Epifisis merupakan bagian tengah tulang yang memanjang di tengahnya terdapat rongga. Epifisis merupakan bagian ujung tulang yang tersusun atas tulang rawan. Diafisis merupakan bagian tengah tulang yang memanjang di tengahnya terdapat rongga. Di antara epifisis dan diafisis terdapat metafisis. Pada bagian metafisis terdapat cakra epifisis, yaitu bagian tulang pipa yang dapat tumbuh memanjang. Pada anak-anak, cakra epifisis berupa tulang rawan yang mengandung osteoblast karena masih mengalami pertumbuhan pemanjangan tulang. Osteoblast terdapat pada sumsum tulang yang berfungsi untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Pada orang dewasa, cakra epifisis sudah berupa tulang keras sehingga epifisis dan diafisis menyatu. Rongga pada bagian tengah tulang pipa berisi sumsum tulang. Sumsum tulang pipa berupa sumsum tulang merah yang merupakan tempat pembentukan sumsum merah dan sumsum tulang kuning yang merupakan tempat pembentukan sel-sel lemak. Kemudian yang kedua yaitu tulang pipih. Bentuknya gepeng menipis. Misalnya tulang belikat, tulang duduk, tulang usus, tulang tengkorak, dan lain-lain. Berfungsi sebagai pelindung dan penguat. Di bagian dalam tulang pipi terdapat sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Kemudian yang ketiga tulang pendek. Tulang pendek bentuknya seperti dadu atau pendek, tidak beraturan. Misalnya ruas-ruas tulang belakang, ruas-ruas pergelangan tangan dan kaki, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, tulang tak beraturan. Bentuknya tidak beraturan seperti tulang yang terdapat pada rahang dan tulang rusuk. Selanjutnya, bentuk tulang berdasarkan zat penyusunnya. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago, disusun oleh sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit. Kondrosit dibentuk oleh sel-sel tulang rawan muda yang disebut kondroblast. Kondroblast menghasilkan matriks berupa kondrin. Kondrin yang berserabut mengandung banyak zat kolagen atau zat perekat tulang. Tulang rawan bersifat elastis dan mengandung sedikit zat kapur. Tulang rawan dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Yang pertama, tulang rawan hialin. Berwarna kuning kebiru-biruan, terdapat pada ujung tulang rusuk yang menempel pada tulang dada, tulang hidung, trakea, dan faring. Yang kedua, tulang rawan fibrosa. Berwarna buram keputihan dan bersifat keras, terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga, tulang rawan elastis. Berwarna buram kekuningan dan bersifat elastis, terdapat pada daun telinga dan epiglotis. Selanjutnya. Yang kedua yaitu tulang keras atau osteon. Tersusun atas sel tulang yang sangat kompak. Tulang keras dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kompak atau padat dan tulang spons. Tulang padat atau kompak, matriksnya mengandung zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Contoh tulang kompak terdapat pada bagian diafisis tulang pipa. Yang kedua, tulang spons, matriksnya mengandung sumsum tulang atau sel lemak. Contohnya, tulang spons terdapat pada bagian epifisis tulang pipa. Next. Proses pembentukan tulang. Pada saat embrio, rangka manusia tersusun atas tulang rawan hialin. Sebagian tulang rawan ini akan berkembang menjadi tulang keras atau mengalami osifikasi. Urutan proses pembentukan tulang atau osifikasi adalah, yang pertama, bagian dalam tulang rawan pada embrio berisi banyak osteoblast. Osteoblast membentuk osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Havers. Di tengah sistem Havers, terdapat saluran Havers yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut saraf.
Yang ketiga, osteosit mengkreasikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Selanjutnya, osteosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membuat tulang mengeras. Proses keempat, selama terjadi penulangan atau osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis membentuk cakra epifisis. Cakra epifisis berupa tulang rawan yang mengandung banyak osteoblast. Selanjutnya, bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Dan proses terakhir, di bagian tulang pipa terdapat osteoklas yang merusak tulang, akibatnya tulang tersebut menjadi berongga dan terisi oleh sumsum tulang. Selanjutnya, selanjutnya yaitu macam-macam sendi pada manusia. Gara-gara di bukit jadi nggak ada. Artikulasi atau sendi merupakan hubungan Salma, antar tulang suaranya, sehingga tulang Salma. dapat digerakkan. Berdasarkan sifat geraknya, persendian dapat dibedakan menjadi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Yang pertama, sinartrosis. Merupakan persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Sinartrosis ada dua, yaitu sinositosis atau sinfibrosis dan sinkondrosis. Sinositosis atau sinfibrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat. Contohnya yaitu pada tengkorak. Sinkondrosis adalah persendian tulang rawan atau kartilago hialin. Contohnya hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Sendi yang kedua yaitu amfiartrosis. Amfiartrosis atau sendi kaku merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contoh hubungan antar tulang betis dan tulang kering. Yang ketiga yaitu diartrosis. Diartrosis atau sendi gerak adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara leluasa. Hal ini terjadi karena tulang dihubungkan oleh ligamen yang bisa digerakkan. Bagian-bagian sendi gerak yaitu yang pertama, ruang sinovial, berisi cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas. Yang kedua, ligamen, berupa jaringan ikat yang menghubungkan kedua ujung tulang. Yang ketiga, kapsul sendi, merupakan lapisan serabut yang menyelubungi rongga sendi. Yang keempat, tulang rawan, hialin, berfungsi melindungi kedua ujung tulang yang membentuk persendian dari benturan keras. Next. Macam sendi diartrosis berdasarkan pergerakannya. Berdasarkan arah pergerakannya, persendian diartrosis dibedakan menjadi sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. Yang pertama, sendi peluru. Memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Contoh persendian antara tulang lengan atas dan tulang bahu. Yang kedua, sendi pelana. Memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah. Contohnya pada antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Yang ketiga, sendi engsel. Memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah. Contohnya persendian pada siku dan lutut. Yang keempat, sendi geser. Memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contohnya sendi antara ruas tulang belakang. Yang kelima, sendi putar. Memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Contohnya persendian antara tengkorak dan tulang atlas. Yang keenam, sendi luncur. Memungkinkan terjadinya gerakan badan melengkung ke depan, ke belakang, atau memutar. Contoh persendiannya yaitu antara tulang belikat atau skapula dan tulang selangka atau klavikula. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gelva Weristi. Kepada Gelva disilakan. Baiklah, selanjutnya tentang gangguan kedudukan tulang belakang. Yang pertama yaitu skoliosis. Skoliosis adalah keadaan tulang belakang yang membengkok ke samping. Yang kedua, kifosis, yaitu keadaan tulang belakang yang bengkok ke arah belakang. Yang ketiga, lordosis. Lordosis ini adalah keadaan tulang belakang yang bengkok ke depan. Kemudian gangguan persendian. Gangguan persendian pada sendi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu dislokasi, terkilir, ankilosis, dan artritis.
Yang pertama dislokasi. Dislokasi ini adalah gangguan yang terjadi akibat pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal. Yang kedua terkilir atau keseleo, yaitu tertariknya ligamen sendi akibat gerakan mendadak. Yang ketiga ankilosis, yaitu gangguan yang terjadi akibat tidak berfungsinya persendian. Kemudian yang keempat artritis merupakan peradangan pada sendi yang dapat dibedakan menjadi rheumatoid, osteoartritis, dan goutartritis. Kemudian teknologi yang berkaitan dengan gangguan dan kelainan tulang. Yang pertama yaitu transplantasi sumsum tulang. Transplantasi sumsum tulang yaitu sumsum merah yang terdapat dalam tulang dapat ditransplantasikan dari satu orang ke orang lain. Transplantasi sumsum merah ini berguna untuk proses penyembuhan kanker darah atau leukemia. Pada transplantasi sumsum merah ini diberlakukan teknis khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan menyuntikkannya ke resipien tanpa merusaknya. Kemudian penggantian sendi. Pada orang tua yang mengalami penyakit generatif tulang, sendi-sendinya mengalami kerusakan sehingga menimbulkan rasa sakit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saat ini telah dikenal metode pembedahan untuk mengganti sendiri dengan bahan logam bonggol, sendi diganti dengan logam campuran, misalnya campuran titanium, dan dua cawan sendi diganti dengan mangkuk polietilena atau misal plastik yang memiliki ketetapan tinggi. Selanjutnya, kedua sisi dieratkan dengan senyawa metil metakrilat yang berpori sehingga fisiologi tulang tetap normal. Kemudian penyembuhan tulang belakang. Penyembuhan patah tulang. Penyembuhan patah tulang dapat dilakukan yang pertama yaitu pembidaian. Pembidaian dilakukan dengan cara menempelkan benda keras di daerah sekeliling tulang yang patah. Kemudian pemasangan gips dilakukan dengan membungkuskan bahan kapur di sekitar tulang yang patah. Kemudian pembedahan internal dilakukan dengan cara melakukan pembedahan dan menempatkan batang logam pada tulang yang patah. Kemudian macam-macam otot pada manusia. Yang pertama ada otot polos. Otot polos ini memiliki ciri-ciri yaitu bentuknya bergelondong, kedua ujungnya meruncing, dan bagian tengahnya menggembung. Kemudian memiliki satu inti sel yang terletak di tengah, kemudian bekerja di luar kesadaran, kontraksinya lambat dan tidak mudah lelah. Kemudian terdapat pada organ dalam. Kemudian letaknya yaitu di usus dan di lambung. Yang kedua ada lurik. Lurik ini memiliki ciri-ciri bentuk sel silindris, memanjang, dan memiliki banyak inti yang terletak di tepi sel. Kemudian berwarna gelap dan terang yang berselang-seling. Kemudian bekerja di bawah kesadaran, kontraksinya cepat dan mudah lelah. Kemudian melekatnya pada rangka. Letaknya yaitu di lengan, di kaki, dan di rangka manusia. Kemudian ada otot jantung. Nah, ini memiliki ciri-ciri berwarna gelap dan terang seperti otot lurik, tetapi memiliki satu atau dua inti sel yang terletak di tengah. Yang kedua, bekerja di luar kesadaran, memiliki pencabangan yang disebut anastomosis, kemudian kontraksinya teratur dan tidak mudah lelah, memiliki diskus dan interkasi, contohnya yaitu terletak di jantung. Kemudian sifat gerak pada otot dan jenis-jenis gerak pada otot. Yang pertama yaitu sinergis. Sinergis yaitu dua otot yang kerjanya saling mendukung atau bekerja sama, sama-sama berkontraksi atau sama-sama merelaksasi. Contohnya yaitu otot-otot punggung dan leher. Yang kedua pronator teres dan pronator quadratus. Apabila keduanya berkontraksi, telapak tangan akan menelungkup. Apabila keduanya berelaksasi, maka telapak tangan akan menedah. Yang kedua yaitu ada antagonis. Antagonis ini adalah dua otot yang kerjanya saling berlawanan. Bila yang satu berkontraksi, maka yang lain akan merelaksasi. Contohnya yaitu
Otot bisep yaitu otot berkepala dua yang beroriga pada tajuk tulang belikat dan berinsersi pada pangkal tulang pengumpil. Bila otot ini berkontraksi, maka lengan bawah akan bergerak menekuk pada siku. Yang kedua yaitu otot trisep 17 yaitu otot berkepala tiga yang berorigo pada ujung belikat dan berinsersi pada pangkal tulang, hasta atau ulna. Bila otot ini berkontraksi, maka lengan bawah akan bergerak melurus. Selanjutnya yaitu gangguan dan kelainan pada otot. Yang pertama yaitu gangguan karena serangan penyakit. Yang pertama yaitu ada tetanus, ototo. Ototo mengalami kejang akibat serangan bakteri atau disebut juga dengan Clostridium tetani. Yang kedua, atrofi otot. Penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan berkontraksi akibat serangan virus polio. Yang kedua yaitu ada gangguan karena kesalahan aktivitas, kram atau kejang. Terjadi akibat kontraksi otot yang terus-menerus. Yang kedua, hipertrofi otot. Otot menjadi lebih besar dan lebih kuat karena saling digunakan. Yang ketiga yaitu kaku leher atau stiff. Terjadi karena hentakan yang mengakibatkan otot trapesius meradang. Kemudian ada C, gangguan otot bawaan. Ada distrofi otot, yaitu penyakit melemahnya otot akibat cacat genetis. Yang kedua yaitu hernia abdominal, yaitu dinding otot abdominal sobek serta mengakibatkan usus melorat dan masuknya rongga perut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gelva yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kami masuk ke sesi pemberian kritik, saran, masukan, tanggapan, maupun tambahan materi dari teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi maupun memberikan saran, kritik, masukan, dan tanggapan, disilakan. Apakah ada yang ingin memberikan masukan, tanggapan, dan kritik, masukan, maupun tambahan materi, teman-teman? Kalau ada, dipersilakan. Izin menambahkan, moderator. Pada Revika, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rafika dengan NIM 20129191. Saya ingin menambahkan materi tentang menjaga kesehatan tulang. Sebagian besar jaringan tulang tersusun dari perpaduan serat kolagen dan mineral. Kolagen memberikan kekuatan dan kelenturan, sedangkan mineral dapat mengeraskan tetapi bisa menjadi penyebab patahnya tulang. Pertumbuhan kesehatan tulang tergantung mineral dan fosfor yang memadai. Anak-anak dan ibu hamil banyak membutuhkan mineral-mineral dalam makanannya. Jika anak jarang berjemur sinar matahari dan kekurangan mineral, maka tulangnya akan mudah bengkok bila mendapat tekanan. Pertumbuhan tidak normal tersebut disebut rakitis. Tambahkan kalsium dan vitamin C dengan dosis tinggi untuk menguatkan tulang. Pada lansia biasanya terjadi pengikisan, penipisan tulang yang disebut osteoporosis, dapat dicegah dengan olahraga teratur, pemberian kalsium secara teratur, dan pemberian hormon estrogen untuk mencegah osteoporosis. Sekian tambahan materi dari saya. Terima kasih kepada Rafika yang telah menambahkan materi tentang cara menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan materi? Kalau ada, dipersilakan. Menambahkan moderator. Izin menambahkan moderator. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Rahmi Yudita dengan NIM 2012. Kedua, rangka apendikular. Rangka aksial adalah berpatokan pada rangka aksial atau sumbu tubuh, yaitu tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Sedangkan rangka apendikular yaitu sekitar sumbu tubuh, terletak di kanan dan kiri
sumbu tubuh dan jumlah tulangnya sepasang. Kemudian gerak-gerak yang dilakukan oleh sendi. Gerak-gerak yang dilakukan oleh sendi yang pertama yaitu fleksi atau membengkokkan. Yang kedua, ekstensi yaitu meluruskan, adduksi mendekati tubuh, abduksi menjauhi tubuh, elevasi mengangkat, depresi menurunkan, supinasi menengadahkan tangan, profinasi menelungkupkan tangan, inversi membuka telapak tangan ke dalam, eversi membuka telapak kaki keluar. Inversi membuka telapak kaki ke dalam dan eversi membuka telapak kaki keluar. Kemudian mengenai otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang melekat pada rangka dan tersusun atas jaringan otot, terutama otot lurik. Struktur otot yaitu yang pertama tendon. Tendon atau urat merupakan bagian ujung otot yang menempel pada tulang. Kemudian ada ventrikel. Ventrikel atau empal merupakan bagian tengah otot yang menggembung. Jadi struktur-struktur otot yaitu yang pertama tendon, epimysium, fasciculus, sarcolemma, myofibril, myosin, dan aktin. Komponen penyusun otot yaitu yang pertama protein aktin, protein myosin, jaringan otot, serta ion Ca2+ dan ATP. Serat otot atau myofibril tersusun atas sarkomer, di mana satu sarkomer itu terdiri atas garis M, garis Z, pita A, pita I, zona H. Di mana pita I menghasilkan daerah terang pada otot, pita A menghasilkan daerah gelap pada otot. Zona H adalah daerah terang sempit di antara daerah gelap pita A. Sedangkan gabungan protein aktin dan myosin disebut dengan aktomyosin. Cara kerja otot. Yang pertama, myosin aktif menggerakkan aktin dengan cross bridge sebagai tangan dengan bantuan Ca2+ dan ATP pada binding site. Yang kedua, kemudian saat kontraksi, myosin menarik aktin sehingga pita I memendek, zona H hilang. Saat relaksasi, myosin melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang. Zona H kembali muncul. Sesaat setelah relaksasi, binding site tertutup oleh protein troponin tropomyosin. Penggunaan energi pada gerak otot terdiri atas dua, yaitu fase anaerob dan fase aerob. Fase anaerob tidak membutuhkan oksigen, digunakan ketika otot berkontraksi. Yang pertama yaitu kerja aktin dan myosin membutuhkan ATP. ATP dibentuk kembali melalui fosforilasi dan digunakan untuk kerja aktin dan myosin. Otot yang terlalu lama berkontraksi akan lelah karena penurunan ATP dan peningkatan asam laktat atau asam lelah, sehingga fase berubah menjadi fase aerob. Fase aerob merupakan fase yang membutuhkan oksigen dan digunakan ketika otot berelaksasi. Yang pertama yaitu glikogen. Glikogen atau gula otot diubah menjadi glukosa dan asam laktat. Kemudian glukosa akan dioksidasi sehingga menghasilkan CO2, H2O, dan ATP. Di mana asam laktat menumpuk pada otot yang terlalu sering berkontraksi menyebabkan kelelahan. Asam laktat dapat dioksidasi, maka tubuh harus memasuki fase aerob dengan melakukan reaksi dengan membuat nafas tersengal-sengal untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Baik, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aziza yang telah menambahkan materi tentang struktur otot, jenis gerak otot, rangka aksial dan apendikular, serta mekanisme kontraksi otot. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Izin menambahkan moderator. Kepada Febri Nadiatur Rahma, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nadiatur Rahma dengan NIM 2012-9031. Saya akan menambahkan gangguan dan kelainan sistem rangka manusia. Skoliosis, kifosis, dan lordosis adalah beberapa istilah kelainan tulang yang paling umum terjadi. Selain itu, ada pula beberapa macam gangguan untuk kelainan lainnya pada sistem rangka. Di antaranya yaitu fraktur. Fraktur merupakan kondisi ketika tulang atau sendi di dalam tubuh rusak akibat retak atau patah. Kondisi ini membuat sistem rangka manusia tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, osteomielitis adalah peradangan pada jaringan tulang dan sekitarnya yang terjadi akibat infeksi bakteri. Infeksi bisa terjadi karena adanya luka terbuka pada tulang, misalnya akibat cedera, infeksi pada bagian tubuh lain yang menyebar ke tulang, atau komplikasi dari operasi. Yang ketiga, rakitis. Maaf, saya lanjutkan. Yang ketiga, rakitis merupakan pertumbuhan pada anak yang disebabkan kekurangan vitamin D. Kondisi ini dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh, sehingga tulang mudah patah. Yang ketiga, osteoporosis terjadi karena berkurangnya kepadatan serta hilangnya kekuatan tulang. Osteoporosis lebih banyak dialami wanita karena jumlah sel tulang wanita lebih sedikit daripada pria. Menopause juga berperan dalam meningkatkan risiko osteoporosis pada wanita. Yang kelima, akromegali disebabkan oleh kelebihan jumlah hormon pertumbuhan atau growth hormon di dalam tubuh. Kondisi ini membuat penderitanya mengalami pertumbuhan berlebihan pada jaringan tulang, terutama pada wajah, lengan, dan kaki. Yang keenam, fibrous dysplasia. Kondisi ini ditandai dengan kelainan tulang langka yang terjadi ketika jaringan seperti luka tumbuh pada tulang yang normal. Jaringan ini dapat melemahkan tulang dan mengakibatkan kerusakan jaringan. Yang ketujuh, osteogenesis imperfecta adalah penyakit akibat kelainan genetik yang menyebabkan seorang terlahir dengan tulang yang rapuh dan tidak berbentuk dengan baik. Maaf, sebelumnya saya lanjutkan. Kelainan yang ketujuh, osteogenesis imperfecta adalah penyakit akibat kelainan genetik yang menyebabkan seorang terlahir dengan tulang yang rapuh dan tidak terbentuk dengan baik. Kelainan langka ini bersifat turunan dan belum dapat disembuhkan. Sejauh ini, langkah penanganan dilakukan agar penderita penyakit ini tetap bisa bergerak dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Yang kedelapan, kanker tulang. Umumnya, kanker tulang berasal dari kanker pada organ lain seperti prostat, paru-paru, ginjal, atau payudara, yang kemudian menyebar ke tulang. Kanker tulang dapat muncul di semua bagian tulang dalam tubuh, tetapi umumnya terjadi di tungkai, lengan, dan panggul. Cara untuk menjaga kesehatan sistem rangka manusia. Tulang akan kehilangan kekuatannya seiring dengan bertambahnya usia. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kekuatan tulang dan kesehatan sistem rangka tubuh dengan melakukan beberapa cara ini. Yang pertama, mengkonsumsi makanan tinggi kalsium. Yang kedua, memenuhi kebutuhan vitamin D. Yang ketiga, memakai perlindungan saat berkendara dan berolahraga. Yang keempat, berolahraga secara rutin. Yang kelima, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Sekian tambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Febri Nadiatur Rahma yang telah menambahkan materi tentang gangguan pada rangka serta cara menjaga kesehatan tulang. Karena kita untuk menghemat waktu teman-teman, kita masuk saja ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Kepada Aditya, disilakan. Oh, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Firdaus, NIM 2012119996. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan dari tulang dan persendian agar tetap sehat dan tidak terjadi kendala apapun. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aditya Firdaus yang telah bertanya dengan pertanyaan bagaimana cara menjaga kesehatan tulang dan persendian agar tidak terjadi kendala. Apakah itu, Aditya? Iya, moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Kepada Habib, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah N dengan NIM 20129143 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Baiklah, pertanyaannya, di antara perempuan dan laki-laki, manakah yang lebih rentan terkena penyakit osteoporosis? Jelaskan dan mengapa. Diulangi pertanyaannya, di antara perempuan dan laki-laki, manakah yang rentan terkena penyakit osteoporosis? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya lagi ya, dua penanya lagi. Iya, Bu. Terima kasih kepada Habibullah N yang telah bertanya dengan pertanyaan. Baiklah kepada Mega Sylvia Herini disilakan dan nantinya kepada Sania Karanis juga disilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sylvia Herini dengan NIM 20129162 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu patah tulang pada anak-anak lebih mudah disembuhkan daripada orang dewasa. Tolong jelaskan kenapa patah tulang pada anak-anak itu lebih mudah disembuhkan daripada orang dewasa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mega Sylvia Rini yang telah bertanya. Selanjutnya kepada Sania Keranis dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Khairanis dengan NIM 20129342 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu, jelaskan proses bergerak berdasarkan teori sliding filament. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Sania Keranis. Maaf teman-teman, karena waktu kita terbatas, jadi pertanyaannya dibatasi hanya 4 orang di Zoom ini. Dan bagi teman-teman nantinya yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa dilanjutkan di forum diskusi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Selanjutnya kami minta kepada Ibu dan teman-teman untuk memberikan kami waktu mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tadi. Oke, karena kita udah masuk sholat Isya, silakan sholat Isya dulu jam 8 lewat berapa, Gus? 8 lewat 10. Kita masuk lagi ya. Jadi silakan out dulu atau di sini juga boleh. Tapi Zoom-nya 40 menit, keluar aja lah. Nanti buat lagi, masuk lagi Zoom apanya ya, buat Zoom barunya. Oke, jam 8 lewat 10 buat Zoom barunya. Oke. Jadi silakan sholat Isya dulu, nanti baru masuk lagi. Oke, sip. Baik, Bu. Baik, Bu.
teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari Dari baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Mega Sylvia Irini akan dijawab oleh Gelva Weristi. Kepada Gelva disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mega Sylvia. Yang pertanyaannya yaitu, jelaskan kenapa patah tulang pada anak-anak lebih mudah disembuhkan daripada orang dewasa. Alasannya yaitu patah kaki pada anak-anak lebih cepat sembuh daripada patah tulang pada orang dewasa. Dikarenakan tulang anak-anak itu lebih banyak mengandung zat perekat atau kolagen yang membantu dalam proses penyembuhan pada patah tulang. Zat kolagen ini berfungsi untuk menyambungkan kedua patahan tulang, sedangkan tulang orang dewasa mengandung hanya sedikit zat kolagen sehingga proses perekatan tulang yang patah memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, itulah penjelasan tentang mengapa anak kecil biasanya lebih mudah cepat sembuh daripada orang dewasa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gelva Weristi yang telah menjawab pertanyaan dari Mega Sylvia Irini. Selanjutnya, pertanyaan dari Aditya Firdaus akan saya jawab sendiri. Pertanyaan Aditya yaitu, bagaimana cara menjaga kesehatan tulang dan persendian agar tidak terjadi kendala apapun? Jawabannya, yang pertama, hanya konsumsi kalsium. Kalsium sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah kelainan pada tulang. Untuk orang dewasa berusia 19-50 tahun, kebutuhan kalsium hariannya adalah 1000 mg per hari. Kita dapat mendapatkan kalsium dari berbagai makanan dan minuman olahan susu, kacang almond, brokoli, dan bahan olahan kedelai seperti tahu. Kita juga memenuhi kebutuhan kalsium dengan mengonsumsi suplemen. Yang kedua yaitu cukup kebutuhan vitamin D. Untuk bisa menyerap kalsium dengan baik, tubuh memerlukan vitamin D. Selain dari sinar matahari, kita bisa mendapatkan vitamin D dari makanan seperti ikan salmon, tuna, jamur, telur, dan susu. Yang ketiga yaitu olahraga teratur. Olahraga teratur juga penting untuk mencegah kelainan pada tulang. Dengan melakukan kegiatan fisik secara rutin selama 30 menit per hari, kita bisa membantu mengurangi risiko munculnya gangguan pada tulang. Kita bisa melakukan olahraga yang tidak rumit seperti jalan santai, jogging, naik tangga, dan bersepeda. Kemudian yang terakhir yaitu hindari rokok. Merokok tidak hanya akan merusak paru-paru, tapi juga anggota tubuh lain termasuk tulang. Sehingga untuk mengurangi risiko terjadinya kerusakan pada tulang, sebaiknya hentikanlah kebiasaan buruk. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan moderator. Izin menambahkan moderator. Kepada Fauzia Azhara disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zahra dengan NIM 20129030. Di sini saya akan menambahkan jawaban mengenai bagaimana cara untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi agar tetap kuat. Yang pertama yaitu tingkatkan asupan kalsium ke dalam tubuh. Kalsium sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan kekuatan sendi dan tulang. Oleh karena itu, tubuh perlu asupan kalsium yang banyak dari berbagai makanan. Misalnya, produk-produk olahan susu rendah lemak seperti yogurt atau keju, sayuran hijau seperti brokoli, kubis Brussels, kubis, dan lain-lain. Itu makanan yang diperkuat kalsium seperti jus jeruk,
roti, susu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penuhi kebutuhan vitamin C. Vitamin C berfungsi memperbaiki jaringan tubuh, termasuk tulang rawan. Pastikan setiap harinya kita memakan makanan seperti berikut. Buah-buahan seperti jeruk, anggur, dan limau. Semangka, buah-buahan berian seperti stroberi, blueberry, raspberry, dan cranberry. Selanjutnya itu tingkat kepadatan tulang vitamin K. Penelitian menyatakan bahwa vitamin K dapat meningkatkan kepadatan tulang. Menyatakan bahwa vitamin K hanya mencegah kerusakan dan kanker tulang. Sertakan vitamin K ke dalam makanan sehari-hari kita seperti sayur-sayuran hijau, daging, telur, dan lain-lain. Selanjutnya itu kurangi asupan sodium dan tingkatkan konsumsi potasium. Kepadatan tulang akan berkurang jika terlalu banyak mengonsumsi garam. Untuk menanggulanginya, kurangi asupan sodium dan tingkatkan konsumsi potasium. Selain itu, hindari atau kurangi garam pada makanan. Makanan-makanan kaya potasium diantaranya yaitu pisang, kentang, jeruk, labu, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fauzia Azhara yang telah menambahkan jawabannya. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan moderator. Kepada Noraslinda, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noraslinda dengan NIM 2012-9180 ingin menambahkan jawaban. Agar kita tidak terkena penyakit tulang, sebaiknya kita menjaga kesehatan tulang dengan merawat dan melindunginya dengan cara. Yang pertama, asupan makanan harus yang bergizi dan berserat tinggi. Usahakan untuk mengkonsumsi susu berkalsium tinggi. Selanjutnya, dianjurkan untuk tidak merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya, melakukan tes kekuatan tulang secara rutin. Selanjutnya, jika Anda merasa ada keluhan di seputar tulang atau persendian, segera konsultasi ke dokter. Pencegahan kelainan tulang belakang. Yang pertama, selalu praktekkan postur tubuh yang baik. Sikap tubuh yang baik sangatlah penting, termasuk membiasakan posisi duduk tegak. Hindari duduk terlalu membungkuk ke depan, ke belakang, atau menyamping. Selanjutnya, hindari aktivitas berlebihan. Penting untuk menjaga posisi duduk dengan benar. Selain itu, Anda juga harus tahu batas aktivitas yang dilakukan. Contohnya, tidak keseringan mengangkat beban berat di punggung, dan lakukan istirahat di sela-sela aktivitas. Selanjutnya, olahraga dan lakukan peregangan. Stres pada tulang belakang bisa Anda cegah dengan istirahat dan melakukan gerakan peregangan sederhana. Guna menjaga kesehatan tulang, olahraga juga harus dilakukan secara rutin. Dan yang terakhir, menghindarkan cedera tulang dari kegiatan hari. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari harus hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera tulang. Sekian penambahan jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Noraslinda yang telah menambahkan jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Sania Khairanis yang akan dijawab oleh Gelva Weristi. Kepada Gelva, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sania Khairanis. Yang pertanyaannya yaitu jelaskan proses bergerak berdasarkan teori sliding filament. Teori sliding filament itu menyatakan bahwa kontraksi didasarkan adanya dua set filamen di dalam sel otot kontraktil yang berupa filamen aktin dan myosin. Nah, rangsangan yang diterima oleh asetilkolin menyebabkan atomiosin mengerut atau kontraksi. Kontraksi ini memerlukan energi. Pada waktu kontraksi, filamen aktin meluncur di antara myosin ke dalam zona H. Nah, zona H ini adalah bagian terang di antara dua pita gelap. Dengan demikian, perabot otot menjadi memendek yang tetap panjangnya ialah ban A atau pita gelap, sedangkan ban I atau pita terang dan zona H bertambah pendek waktu kontraksi. Ujung myosin dapat mengikat ATP dan menghidrolisisnya menjadi ADP. Beberapa energi dilepaskan dengan cara memotong atau pemindahan ATP ke myosin yang berupa bentuk ke konfigurasi energi tinggi. Myosin yang berenergi tinggi ini kemudian mengakibatkan dirinya dengan kedudukan khusus pada aktin membentuk jembatan silang. Kemudian simpanan energi myosin dilepaskan dan ujung myosin lalu beristirahat dengan energi rendah.
Pada saat inilah terjadi relaksasi ini mengubah sudut perlekatan ujung miosin menjadi miosin ekor. Ikatan antara miosin energi rendah dan aktin terpecah ketika molekul baru ATP bergabung dengan ujung miosin. Kemudian siklus ini terjadi secara berulang-ulang. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gelva Meristi yang telah menjawab pertanyaan dari saya Heranis. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Kalau ada, disilakan. Sekali lagi, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Kalau ada, disilakan. Sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Sania Khairanis tadi. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Habibullah N, akan saya jawab sendiri. Di antara pria dan wanita, manakah yang lebih rentan terkena penyakit osteoporosis dan apa alasannya? Jawabannya, menurut penelitian dari International Osteoporosis Foundation, diperkirakan sekitar 200 juta wanita mengidap masalah osteoporosis ini. Kebanyakan kasus osteoporosis ini menyerang kepadatan tulang di pinggul wanita. Berdasarkan fakta medis, ternyata wanita lebih rentan mengalami osteoporosis ketimbang pria. Alasannya, yang pertama, tulang yang kecil. Massa tulang yang lebih kecil dan tipis dibandingkan pria merupakan alasan mengapa wanita rentan mengalami osteoporosis. Pertumbuhan tulang wanita mencapai titik tertinggi pada usia 18 tahun. Setelah masa itu, perkembangannya amat kecil dari sebelumnya. Saat memasuki usia 30-an tahun, tulang tak akan mengalami peningkatan massa secara berkelanjutan. Yang kedua, masalah hormon. Selain itu, hormon estrogen merupakan alasan lainnya mengapa wanita rentan alami osteoporosis. Hormon ini berfungsi untuk melindungi tulang. Namun, produksi hormon ini akan menurun ketika wanita mencapai masa menopause. Efeknya jelas membuat tulang mudah keropos. Yang ketiga, menyusui. Proses menyusui bisa membuat kalsium dan vitamin dalam tubuh terkuras untuk memenuhi kebutuhan kalsium bayi. Oleh sebab itu, tidak heran jika wanita lebih rentan mengalami osteoporosis ketimbang wanita pria. Kemudian yang keempat yaitu diet ketat. Berdiet memang tak ada salahnya, asalkan tubuh tetap mendapatkan asupan gizi yang tercukupi. Namun kita perlu berhati-hati bila menjalankan diet ketat, sebab diet bisa merugikan kondisi tulang hingga mengakibatkan osteoporosis. Menurut seorang fisiologi dari ARS Western Human Nutrition Research Center di San Francisco, Amerika Serikat, perempuan yang membatasi asupan makanannya sehari-hari memiliki kepadatan dan kandungan mineral tulang yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan yang tak peduli dengan dietnya. Dari berbagai macam diet tinggi protein mesti diwaspadai. Diet jenis ini bisa membuat kalsium terbuang banyak saat berkemih. Hal ini ujung-ujungnya akan mengakibatkan dan akan meningkatkan risiko osteoporosis. Sekian jawaban dari pertanyaan Habibullah. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Sepertinya tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban. Baiklah, sesi selanjutnya yaitu kita minta kepada Ibu Atika Uli Akmal untuk menyimpulkan materi maupun melengkapi kekurangan materi dari kelompok 6.
Bapak Ibu disilakan. Oke, udah untuk materi pada hari ini. Jadi udah bisa Ibu share screen. Kan ada tanda panah dekat share screen-nya itu, bisa diapakan multiple, dipilih multiple. Dekat share screen-nya itu ada tanda panah. Kita dipilih multiple. Apa hostnya ini? Udah, Gelva, bisa Gelva? Oke, udah. Udah bisa, Bu? Share screen. Oke, udah. Udah. Nah, jadi kalau dilihat dari PPT-nya, nah. Oke, dari PPT-nya. Jadi, kalau bisa masuk yang pertama itu ada rangka manusia. Oke, ini kan udah terlihat ini secara keseluruhan rangka manusia. Jadi kalau kita apakan secara umum rangka manusia itu kan terbagi atas tiga. Yang pertama itu ada rangka kepala. Habis itu ini dia kan rangka kepala. Habis itu ada rangka badan. Habis itu ada rangka anggota gerak. Itu dia yang tiga. Rangka anggota gerak itu ada yang tangan, ada yang kaki. Oke, rangka anggota badan ini dia sampai pinggul. Kalau anggota kepala kan ini dia. Oke, sampai leher. Itu dia yang rangka anggota gerak. Jadi itu yang harus kita ini nggak yang kurang terapakan di sini ya. Nah, habis itu ada juga kalau dari segi apanya nih pembagian apanya ada atas rangka aksial dan ada kayak rangka aksial, rangka sumbu tubuh, rangka medikular, rangka anggota gerak tubuh. Oh itu aja. Nah kalau Ibu membaginya atas 3 ya, oke. Atas 3 untuk memudahkan rangka kepala, rangka badan, sama rangka anggota gerak. Oke, rangka kepala masuk ke sini kan yang awalnya. Dah. Ini tulang. Dah, di sini kan ada nih tulang. Jadi kita ngafalnya itu kan dari gambar ya. Kalau mungkin tulang dahi apa tuh kalau kita lihat gambar kan bisa memudahkan ya. Tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung ini. Nah, jadi kalau dilihat gambarnya kan bisa kita menghafalnya. Oke, jadi yang rangka itu terdiri atas berbagai tulang. Tuh, lebih mudah kita menghafalnya. Habis itu masuk ke tulang badan. Tulang badan itu ada yang nih dari yang pertama tulang belakang. Tulang belakang itu 7, 12, 5, 5, 4. Ya, itu harus hafal ya. 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang belakang, 4 ruas tulang ekor. Di situ masuk ke tulang dada. Tulang dada itu kan ada depan, ada yang belakang. Oke. Tulang dada itu ada tuh yang ini. Habis itu ada tulang ruasnya. Tulang ruas ada tuh yang melayang ini namanya adalah tulang, ada yang sejati, ada yang melayang, apalagi itu. Apa Ibu? Ya, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang. Yang dua, kenapa melayang? Karena dia nggak punya teman. Yang ini kan ada temannya semua nih sampai ke atas kan. Kalau melayang ini kan dia aja yang dua di sini. Jadi kalau orang misalnya kecelakaan atau apa tuh kalau tulang ini apa kan udah susah. Oke. Kecelakaan motor atau gimana. Habis itu tulang leher, tulang apa. Nah, jadi nanti contoh-contoh soalnya kalau untuk apa kan udah Ibu share-kan itu di di grup ya. Misalkan apa tadi soalnya? Kan udah Ibu share-kan di grup itu, misalkan soalnya fungsi dari sistem rangka antara lain melindungi organ internal. Pada tubuh manusia, tulang yang melindungi, tulang yang berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru, serta otak secara berturut-turut. Nah, jadi kita harus tahu, oh kalau untuk jantung yang berfungsi melindunginya tulang ini. Kalau yang berfungsi untuk melindungi otak tulang yang mana. Itu dia guna kita mempelajari ini. Ya. Habis itu baru masuk kita ke tulang anggota gerak. Anggota gerak itu ada gerak atas, ada gerak bawah. Gerak atas tentu ada tangan, gerak bawah ada tulang paha, tulang ini. Yang biasanya misalkan Ibu kasih gambar nanti pas di ujiannya. Yang mana tulang pengumpil, yang mana tulang hasta, itu kan biasanya itu yang membingungkan. Jadi itu yang harus dibedakan. Kalau dia agak ke depan ini, gambarnya berarti tulang hasta. Kalau yang agak ke belakang dia tulang pengumpil. Habis itu pas yang di kaki juga yang sering ketukar-tukar, yang mana tulang kering, yang mana tulang betis. Kalau Ibu menghafalnya yang tulang kering itu yang agak yang agak tebal tulangnya. Oke,
yang nggak besar. Kalau tulang betis itu kan ada kalau ditendang misalnya nggak main-main tapi ditendang tulang betisnya itu kan yang sangat sakit. Nah, itu dia cara menghafalnya. Tulang betis itu yang paling kecil, yang paling paling sakit kalau kena hantam atau kena apanya. Cara menghafalnya. Habis itu kalau bagian-bagian jenis-jenis tulang ada yang tulang rawan, tulang elastis. Sebenarnya ini kan sifatnya untuk kita ketahui saja, oke? Jenis-jenis tulang ada yang dari ini apa zatnya. Ya, Ibu kalau ditanya juga nggak akan hafal juga semuanya, tapi cukup kita ketahui, oke? Ada tulang rawannya juga ada banyaknya. Jadi banyak sekali tulang kompak, tulang spons. Jadi kalau diapakan jenis-jenis tulang ini sangat banyak sekali. Habis itu yang nggak terlihat di materi ini adalah perbedaan antara sendi sama otot. Sendi sama otot nggak kurang terlihat perbedaannya. Apa perbedaan sendi? Ini kan sendi adalah macam-macam sendi, kan itu aja. Sedangkan kalau otot adalah ada macamnya polos, lurik, gantung. Nah, kan itu saja yang terlihat di sini. Sedangkan tolong ditambahkan nanti di makalah dan PPT-nya apa perbedaan mendasar antara sendi sama otot. Kalau sendi itu apa gunanya? Menggabung misalkan antara kok bisa tergabung dia tulang lengan kita sama badan kita karena adanya sendi. Otot itu gimana? Otot itu adalah yang menjalankannya. Jadi apa perbedaan mendasarnya kan udah Ibu kasih juga video di YouTube-nya itu, tolong dipelajari apa perbedaan mendasar antara sendi dan otot. Jadi ya. Jadi untuk dari segi materinya, itu aja yang kurang, tolong ditambahkan. Itu contoh-contoh soalnya, dia nggak mungkin Ibu coba jelaskan ini. Ya. Tentu tidak seperti itu. Jadi Anda copy paste internet kan bisa. Tapi misalkan keluarkan soal yang seperti tadi. Soal yang kayak tadi kan, tulang yang berfungsi untuk melindungi jantung, tulang yang berfungsi untuk melindungi hati, tulang yang berfungsi untuk melindungi apa misalkan. Tulang apa yang berfungsi di sana. Ya, jadi soal-soal seperti itu, jadi kayak ada analisisnya, ada analisis soalnya. Ya, jadi untuk minggu depan karena banyak yang masalahnya jaringan malam susah, jadi tolonglah siap-siapkan materinya di pagi hari bagi yang tadi Ibu, karena malam ini kan bukan salah Ibu juga ya, tapi Anda yang siap, oke? Jadi silakan disiapkan sebaik mungkin, jadi sehingga tidak ada masalah-masalah jaringan segala macamnya. Jadi silakan diapakan forum diskusi itu Ibu juga mengambil nilai dari sana ya. Jadi jangan karena nggak dapat di Zoom ya udah patah hati aja, jangan seperti itu. Jadi silakan ditanyakan di forum diskusinya. Kelompok penyaji bertugas untuk menjawab pertanyaan teman-temannya di forum diskusi. Oke. Nah, jadi itu aja untuk materi kita pada hari ini. Ya, kelas ini ujiannya pakai Pakai ujian biasa. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ujian biasa yang kemarin ya. Nah, jadi itu aja mungkin dari Ibu. Jadi tolong Zoom berbayarnya. Kayak 20.000 untuk 3 bulan, masa Anda 30 lebih kan? Sampai 1.000. Oke, jadi tolonglah dibeli. Siapa yang bisa memakai Shopee, Shopee Pay-nya. Kalau bisa buatkanlah uang kasnya 5.000 sebulan kan nggak berat itu. 5.000 sebulan Anda nggak pulang ngekos sekarang, nggak pula ada uang transportasi, makan sama orang tua. Masa mengeluarkan uang 5.000 nggak bisa. Jadi tolong diapakan sumber bayarnya sehingga bisa kita nggak nggak terputus-putus. Jadi usahakanlah dipersiapkan materinya dengan baik. Kalau bisa di jam kita kuliah kita tetap ya. Ya mungkin itu aja tambahan dari Ibu. Ya kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah menambahkan materinya. Demikianlah hasil diskusi kita pada kali ini. Kami dari kelompok 6 mengucapkan minta maaf jika ada kata-kata kami yang salah yang tidak terletak pada tempatnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.